Halo sahabat Sinonghua, balik lagi bersama Bang Sin di sini. Apa kabar kalian semua? Bang Sin doakan semoga kalian baik-baik saja ya. Pada video kali ini, Bang Sin akan melanjutkan alur cerita Throne of Steel versi novel. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Agar nantinya, Bang Sin lebih semangat untuk memberikan alur cerita buat kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut. Pesaing nomor 46 wajahnya berubah total saat melihat wajah Rose Unicorn yang sepertinya memancarkan percikan api merah. Dengan tenang mengambil langkah besar ke depan, perisai di tangan kirinya tertutup cahaya putih. Dengan tegas dan tenang, pesaing nomor 46 berdiri di samping tunggangannya. Dengan ekspresi sombong di wajahnya, dia melepaskan skill cahaya biru dan segera mendirikan skill dinding es di depannya. Lee Sin dengan ganas menyerang, sepasang pedangnya terangkat tinggi, menyebarkan cahaya berwarna emas ke sekeliling. Kulit pesaing nomor 46 langsung menjadi suram, sinar emas menyerbu ke arahnya tanpa gangguan saat dia mengandalkan berbagai kemampuan kesatria penjaga untuk meningkatkan dirinya. 3 paku es tebal muncul dari bawah tanah, mencoba menghalangi serangan Rose Unicorn. Pada saat inilah perbedaan besar dalam hal kemampuan antara dua binatang ajaib muncul. Kaki Rose Unicorn berubah menjadi buram merah, dan menghadapi butiran duri es yang muncul dari tanah, dia melompat ke atas tanpa ragu sedikit pun. Duri es yang menonjol dari tanah ini tanpa kecuali dilelehkan oleh atribut api merah panas yang dilepaskan oleh tubuhnya. Tepat setelah pesaing nomor 46 memusatkan semua kekuatannya untuk mencoba memblokir serangan Lee Sin berikutnya, Rose Unicorn tiba-tiba membungkuk dan menyapu sayapnya. Pesaing nomor 46 benar-benar terkejut. Dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Lee Sin. Namun beruang es miliknya cukup pintar, ia segera menghindarinya, menghindar ke sisi lain sambil tidak membiarkan Lee Sin memiliki kesempatan untuk menyerang. Rose Unicorn bergegas dari lokasinya yang awalnya jauh dan lampu merah di tubuhnya terus menguat, serta bertahap mengubah energi spiritual yang dilepaskan oleh Lee Sin menjadi warna merah keemasan. Dari ruang tunggu, Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi tersenyum tipis sebelum menutup matanya sekali lagi dan dia pun melanjutkan meditasi. Kembali ke arena, Lee Sin telah menyelesaikan mantra gabungan dengan Rose Unicorn-nya dan sekarang setelah Rose Unicorn berevolusi, kekuatan mantra gabungan telah meningkat. Secepat kilat, Rose Unicorn berbalik dan terus berlari. Pesaing nomor 46 hampir menangis. Dia sudah menggunakan semua keterampilan bertahannya dan efeknya sudah menghilang. Energi spiritualnya dikonsumsi dengan sia-sia. Di bawah mode mantra gabungan, Lee Sin sudah memiliki tingkat kultivasi langkah kelima. Pesaing nomor 46 ini tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Menatap penuh rasa iri pada Rose Unicorn yang menghadapnya, pesaing nomor 46 tanpa daya berkata, "Aku kalah, tapi yang mengalahkanku adalah tungganganmu, bukan kamu." Lee Sin mengangguk padanya, dan mengambil kembali kedua pedangnya. Dia melakukan hormat kesatria sebelum berbalik. Petarung selanjutnya, nomor 97 melawan 99. Di ruang tunggu, Guiwu agak sinis melihat Yehua dan Long Hao Chen yang tidak jauh dari posisinya. Long Hao Chen dan Yehua saling memandang dengan Long Hao Chen menundukkan kepalanya. Terlihat semangat juang di kedua matanya. Mengeluarkan perisai dan pedang cahaya dari cincin spasialnya, Long Hao Chen menuju ke stadion dengan langkah besar. Pertandingan pun dimulai. Long Hao Chen melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dia mengaktifkan skill power storing. Guiwu yang melihat itu tersenyum dingin dengan cepat memanggil tunggangannya. Tangan kiri memegang perisai dan tangan kanannya memegang tombak yang dia gunakan hari itu untuk melawan Simasian. Guiwu mundur ke tepi stadion. Senyum dingin samar-samar terlihat. Memegang perisai melingkar di tangan kiri dan tombak di tangan kanan, dia hanya berdiri di tempat itu dengan tenang menunggu lawannya. Sejak babak pertama penyisian dimulai, ini adalah pertarungan paling damai di seluruh kompetisi. Kedua belah pihak tidak menyerang, tapi saling berhadapan tanpa bergerak sama sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah Guiwu menjadi semakin cemas. Long Hao Chen menyimpan kekuatan seperti sebelumnya dan 2 menit penuh telah berlalu. Seperti yang diketahui semua orang,
Semakin lama menyimpan kekuatan, maka semakin meningkat juga konsumsi energi spiritualnya. Long Hao Chen tiba-tiba mulai bergerak, kaki kanannya dengan keras menginjak tanah saat dia bergegas maju ke arah Guiwu. Reaksi Guiwu sedikit tertunda dan dia harus menahan serangan ini. Energi spiritual Long Hao Chen sudah terbuang percuma hingga batasnya. Sebuah cahaya merah bersinar dari perisai dan juga naga bumi armor merah. Guiwu memerintahkan tunggangannya untuk melaju secepat mungkin, membuka jarak antara dia dan Long Hao Chen. Tujuannya adalah membuat skill power storing menjadi sia-sia. Merasa jaraknya sudah cukup, Guiwu lalu berhenti. Tubuh tirani naga armor bumi merah menyambut serangan Long Hao Chen. Dua lingkaran cahaya emas mekar satu demi satu di tubuh Guiwu. Itu adalah keterampilan dari kesatria penjaga. Tombak di tangannya mendorong ke arah Long Hao Chen seperti sambaran petir dan perisai ditempatkan di depan dadanya. Saat ini, ekspresi di wajahnya dipenuhi dengan senyum kemenangan saat dia menatap Long Hao Chen dengan jijik. Dan pada saat yang sama, Long Hao Chen yang naik di udara akhirnya bergerak. Radian shield-nya yang berkilau dan pedang cahaya yang berkilau dengan gagah berani didorong ke depan. Cahaya terang yang menyilaukan tak tertandingi bersinar di tepi stadion dan ujung pedang emas besar yang terbuat dari cahaya diluncurkan. Guiwu tidak percaya apa yang dilihatnya saat tombaknya menghantamnya. Suara tabrakan terdengar dengan jelas. Tombak itu patah menjadi dua, perisainya hancur berkeping-keping, armornya hancur dan Guiwu terlempar. Guiwu dan naga bumi armor merah secara bersamaan memuntahkan darahnya. Di antara para penonton, hanya sedikit dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada saat Long Hao Chen dan Guiwu bertabrakan. Pada saat itu, sedikit perubahan terjadi. Ujung pedang cahaya langsung mengenai Guiwu. Long Hao Chen mendarat di tanah. Karena cahaya terang yang besar tersebar perlahan di sekitarnya, melihat wajahnya sepertinya dia tidak memiliki perubahan sedikit pun dibandingkan dengan keadaannya dari awal pertarungan. Pada saat ini, suara yang kuat bergema di platform. Pertandingan ini telah diselesaikan dengan kemenangan pesaing nomor 97. Uji energi spiritualnya, jika itu benar-benar pada langkah kelima, kita akan membuatnya kehilangan. Wasit pertandingan lalu mengajak Long Hao Chen untuk menguji energi spiritualnya, apakah dia benar-benar sudah berada di langkah kelima. Dan beberapa saat kemudian, suara tegas kembali terdengar. Dalam pertandingan antara pesaing 97 melawan pesaing 99, pesaing 97 telah keluar sebagai pemenang. Instruksi ini diberikan tanpa penjelasan, dengan maksud untuk menjaga rahasia catatan kultivasi Long Hao Chen. Dan untuk memberitahu semua orang bahwa energi spiritual Long Hao Chen berada di bawah level 2000 dan bahwa dia belum mencapai langkah kelima. Long Hao Chen lalu memberikan hormat kepada wasit dan kembali ke ruang tunggu, diam-diam melihat ke arah Yehua yang duduk di sampingnya. Dia sekali lagi menjadi titik fokus dari ruang tunggu, tapi dia tidak memperhatikan pandangan siapapun, dia hanya duduk merenung dengan kepala menunduk. Pertarungannya dengan Guiwu tampak cukup mendebarkan, tapi apa yang hanya diketahui oleh Long Hao Chen adalah bahwa dia tidak ada kemungkinan yang tersisa untuk keberuntungan. Dia telah menghitung semuanya sebelumnya. Yehua duduk di sisi Long Hao Chen dan tidak menanyakan apapun dari awal sampai akhir. "Guru, aku akan kembali untuk melanjutkan kultivasiku," Long Hao Chen berbisik ke telinga Yehua. Yehua pun mengangguk sambil menatapnya dengan bangga menepuk bahunya. Long Hao Chen masih memiliki perasaan yang luar biasa dengan wawasan yang dia miliki beberapa saat yang lalu. Dia sampai lupa untuk menyapa Li Xin karena dia buru-buru pindah dari stadion. Saat dia akan kembali ke hotelnya secepat mungkin untuk berkultivasi dan meditasi pada wawasan sebelumnya. Tidak jauh di depan, dia melihat tongkat bambu biru dengan ringan menghantam tanah. Itu dia. Hati Long Hao Chen melompat sedikit seketika, kegembiraannya dari wawasan hampir menghilang. Dengan cepat maju, Long Hao Chen berseru dengan suara rendah, "Cai Er!" Cai Er yang sedang berjalan ke depan segera menghentikan langkahnya. "Long Hao Chen, apakah itu kamu?" "Ya, ini aku." Mendengar ini, Cai Er tersenyum tipis. Meskipun dia mengenakan kerudung seperti sebelumnya dan wajahnya tidak bisa dilihat, Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa dia sedang tersenyum. "Long Hao Chen, maukah kamu menemaniku pulang lagi?" Dia mengambil inisiatif sekali lagi untuk mengangkat tangannya. Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa tangannya sendiri yang terbakar panas pada saat sebelumnya menjadi dingin karena gugup.
Dia dengan lembut dan hati-hati memegang tangan Chai seolah-olah dia takut dia tidak menghormati dia. Tangannya selembut dulu, tapi kali ini juga terasa hangat dan suasana dingin yang sebelumnya terpancar dari tubuhnya telah lenyap. Long Hao Chen lalu menuntunnya, masih memegang tangannya dan mereka maju sedikit demi sedikit. Mereka berjalan dengan lembut, bahkan lebih dari hari sebelumnya. Pada saat ini otaknya benar-benar kosong dan dia tidak memiliki satu pemikiran pun terkait dengan kultivasinya. Dia hanya merasa tenang, penuh semangat, dan benar-benar dipenuhi dengan perasaan bahagia. Terlepas dari seberapa lambat mereka, jalan itu sudah berakhir. Terlebih lagi tempat tinggal Chai sangat dekat dengan tempat mereka bertemu. Chai, kami sudah sampai. Long Hao Chen berhenti di jalurnya. Long Hao Chen berhenti berjalan. Di matanya terlihat bahwa dia agak enggan berpisah dengannya. Chai dengan ringan mengambil tangannya. Terima kasih Long Hao Chen. Long Hao Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, tapi setelah itu dia tiba-tiba menyadari bahwa Chai tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, Chai dengan tenang berkata, "Besok aku akan menangani beberapa hal, jadi aku mungkin akan sedikit terlambat. Apakah kamu masih bersedia menemaniku pulang nanti?" "Ya." Long Hao Chen menjawab hampir seketika. Keesokan harinya, ia akan memasuki babak ketiga kompetisi tersebut. Di kuil kesatria, jumlah orang yang masih bersaing sudah berkurang. Kompetisi pasti akan selesai dengan cepat. Chai melambaikan tangannya ke arahnya, dan dengan tongkat bambunya menyentuh tanah, dia berbalik menuju hotelnya. Kali ini Long Hao Chen tidak langsung pergi. Matanya mengikuti sosok gadis muda itu. Dia sangat menyukai perasaan yang dia miliki saat bersama dengan gadis ini. Kembali ke kediaman, Long Hao Chen duduk bersila di tempat tidurnya. Kali ini dia tidak goyah seperti hari sebelumnya. Sebaliknya, dia langsung memasuki kondisi meditasi. Pikirannya tenang, itu bahkan bisa digambarkan sebagai ketenangan. Dalam pikiran Long Hao Chen, kultivasi sudah menjadi semacam kesenangan. Dia juga tidak tahu mengapa menjadi seperti itu. Yang dia pikirkan hanyalah bahwa dia dipengaruhi oleh kualitas khusus Chai. Kabut berwarna emas hambar mengelilingi tubuh Long Hao Chen. Power storing. Anehnya, dia mengeluarkan skill power storing di kamarnya sendiri. Kali ini, karena dia tidak harus mengamati lawan atau bertarung, semangatnya benar-benar terfokus pada saat mengamati skill power storing. Long Hao Chen dapat dengan jelas melihat bahwa energi spiritual internal di dalam tubuhnya melewati berbagai jalur yang berbeda. Dengan rotasi dalam pola spiral di dadanya, sepertinya semuanya membeku. Itu tidak lagi berputar perlahan, hanya dengan tenang berhenti di situ, seperti kerucut tajam berwarna emas. Energi spiritual beredar tanpa henti. Sejumlah besar energi spiritual internal digerakkan dengan lembut sesuai dengan tempo tertentu. Rotasi dalam tubuh Long Hao Chen menunjukkan perubahan bertahap. Sebelum sejumlah besar energi spiritual terkompresi mulai menyebar dengan sangat cepat. Segera setelah itu, tetesan halus cairan di sekitar kompor sains spiritual secara bertahap menghilang. Tapi Long Hao Chen dengan jelas memperhatikan bahwa tetesan cairan berwarna emas di sekitar kompon sains spiritual jauh lebih lambat untuk menghilang daripada energi spiritualnya. Long Hao Chen terkejut. Jelas, dibandingkan dengan energi spiritual dalam bentuk gas, energi spiritual cair jauh lebih murni. Secara bertahap, tetesan cairan ini menghilang dan Long Hao Chen benar-benar dikosongkan dari energi spiritualnya. Tidak ada sedikit pun energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya. Pada saat energi spiritual internalnya selesai berhamburan, Long Hao Chen merasa sedikit menggigil bergema di seluruh tubuhnya. Udara dipenuhi dengan elemen suci dan dengan heran rotasi di tubuhnya telah dipercepat dengan jarak yang lebar. Seolah-olah benang sutra dengan cepat berkumpul di sekitar kompor sains spiritual di dadanya. Hampir seketika, itu mengambil bentuk pusaran kecil secara bersamaan memulihkan setidaknya 10 unit energi spiritual internal. Long Hao Chen perlahan membuka matanya. Sepertinya dia telah menemukan metode latihan jenis baru. Li Xin dan Long Hao Chen dengan mulus melewati babak kedua. Namun Lin Jialu berhasil dikalahkan. Pada pertandingan keduanya, dia dikalahkan oleh penyihir peringkat 7. Lin Jialu tidak berencana untuk tetap tinggal di kota suci. Pada malam itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Xin dan pergi. Karena Long Hao Chen masih berkultivasi, Li Xin tidak mengganggunya dengan masalah ini. Di pagi hari, mungkin karena babak penyisian memasuki tahap penting mereka, ketika Long Hao Chen dan Li Xin mengikuti Ye Hua dan meninggalkan hotel,
Dia bisa merasakan bahwa atmosfer seluruh kota suci menjadi agak tegang. Ini adalah hari ketiga penyisihan. Ini sudah berada di tahap tengah. 4 orang langkah kelima akhirnya akan muncul untuk pertama kalinya dalam kompetisi. Setelah memasuki stadion, Long Hao Chen tanpa sadar melihat ke depan mereka datang lebih awal hari ini. Tetapi banyak pesaing yang memenangkan pertandingan kedua mereka telah tiba. Hari ini, Long Hao Chen tidak melakukan meditasi karena jumlah pesaing cukup rendah, jadi dia kemungkinan besar termasuk yang pertama. Semua orang yang menantikan pertandingan terlihat cukup gugup, terkecuali Long Hao Chen. Sambil duduk, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa setelah pertandingannya, dia akan bertemu Chai dan mengirimnya pulang. Pada saat itu, mata berwarna emas lembut Long Hao Chen menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat Li Xin melihat penampilan Long Hao Chen yang tidak terganggu, dia diam-diam berpikir. Dia baru saja berusia 14 tahun. Dia masih memiliki pikiran yang stabil dalam keadaan seperti itu. Saya berusia 20 tahun. Jangan bilang bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan sikap Long Hao Chen. Saat dia menutup matanya, menenangkan dirinya, kegugupannya mulai menghilang. Oke guys, sampai di sini dulu ya alur cerita Throne of Steel versi novelnya. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komen kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.